Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua berharap rahmat kasih sayang Allah, berharap barakah dari Allah. Di pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat subuh kita bersama-sama mendalami ilmu-ilmu Allah. Hari ini hari Ahad. Dalam kalender Hijriah insyaallah kita berada pada tanggal 17 Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Sebuah perjalanan untuk menuju Ramadan tinggal menghitung hari. Dalam kalender Hijriah dan berdasarkan perhitungan hisab hakiki, kita ini mengakhiri Ramadan Sya'ban ini insyaallah pada tanggal 1. Jadi malam tanggal 2 kita sudah memulai sholat tarawih, tepatnya pada malam Sabtu, dan Sabtu dini hari jelang subuh kita sudah mulai sahur. Hisab hakiki dengan metode wujudul hilal itu ketinggian hilal sudah di atas ufuk plus 2 derajat. Jadi tidak ada keraguan bagi kita untuk memulai Ramadan 1443 Hijriah itu tepatnya pada tanggal 2 April nanti. Jamaah rahimakumullah, apa yang telah dilakukan Rasulullah di saat-saat memasuki bulan Sya'ban, apalagi sudah sangat-sangat dekat dengan Ramadan, tinggal menghitung hari. Jika hari ini kita berada pada tanggal 17 Sya'ban dan kita akan mengakhirinya pada saatnya, dan kita akan memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, titah perintah Allah yang sudah kita maklum, kita ketahui bersama, terdapat di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Insyaallah sudah kita hafal ayat itu, dan tidak hanya hafal, insyaallah kita akan mengetahui makna, bahkan kemana arah perintah Allah dari berturut-turut firman Allah itu. Baik 183 yang jelas kita ketahui di situ ada kewajiban dan tujuannya untuk apa. Kemudian berapa lama pada ayat yang ke-184, siapa saja yang boleh meninggalkan. Kemudian yang 185 itu jelas-jelas menyebutkan bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Luar biasa para jemaah. Kemudian seluruh hari-hari Ramadan itu kita banyak berdoa, dan doa kita insyaallah akan didengarkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Kemudian pada ayat yang 185
itu hubungan suami istri pada siang hari tidak boleh, tapi pada malam hari boleh, dan dihindari pada saat i'tikaf justru pada 10 hari terakhir. Jamaah rahimakumullah, setiap amalan yang kita terima, yang kita kerjakan, itu ada nilai syiar. Ada misi yang harus diketahui oleh umat manusia. Dan tentu bagi orang yang beriman semakin kokoh. Salat misalnya, ada syiar yang kemudian diawali dengan panggilan adzan. Ada syiar, ada panggilan. Zakat misalnya, ada syiar. Muzakki yang memberi zakat dan mustahik yang menerima zakat, itu ada keinginan Allah untuk terjadi interaktif. Yang muzakki memberikan dengan ikhlas, yang mustahik menerima dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada kami yang disantuni. Jadi kasih sayang. Puasa juga ada syiar. Ada keinginan Allah yang harus kita gali sedalam-dalamnya. Ada mutiara indah di dalam melaksanakan semua syariat agama Allah itu. Haji juga demikian. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya amalan-amalan ketika ada di Safa dan Marwah itu dan seluruh rangkaian ibadah haji dan umrah itu min sya'airillah. Ada misi Allah yang harus disiarkan, harus disebarluaskan, harus digali, sehingga kita memiliki kekayaan spiritual, kekayaan rohani kita. Bukan hanya gerakan-gerakan ritual saja, tetapi ada keinginan luhur. Sehingga semakin tahu kita faham agama ini, yang kebanyakan di antara saudara-saudara kita itu masih berkutat pada kegiatan-kegiatan ritual tanpa dimaknai, tanpa diperdalam. Karena itulah Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Jadi tanda bahwa kita itu diberikan kebaikan, dan kebaikan itu yang mengantarkan ke surga. Maka ditimbulkan dalam dirinya itu untuk lebih memahami gerakan wudu. Kenapa harus membasuh muka? Kenapa harus membasuh tangan sampai siku? Kenapa harus mengusap kepala kita? Kenapa harus membasuh sampai mata kaki? Ada makna-makna yang harus diresapi. Jadi dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Taubat dengan kebersihan apa hubungannya? Terus diperdalam. Belum lagi kalau kita datang ke masjid, di luar sana sudah kita baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apa yang inginkan oleh Allah buat kita? Keluar dari itu Allahumma ftahli abwaba fadlik. Bersebar kita kemana-mana untuk mencari fadilah-fadilah, keutamaan dalam mencari karunia Allah. Luar biasa. Di bulan Sya'ban ini ada syiar. Ada keinginan Allah untuk menyambut kehadiran Ramadan. Melalui lisan suci Rasulullah, di hari-hari jelang Ramadan itu Rasulullah menyatakan, "Atakum Ramadan." Kumpulkan para sahabat, kumpulkan keluarga Rasulullah. Berulang-ulang Rasulullah mengatakan, "Atakum Ramadan." Akan datang kepada kamu bulan suci Ramadan. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Ada syiar. Ada gugahan di dalam diri kita itu.
Apakah tergerak hati kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Sehebat itu bulan Ramadan sehingga Rasulullah menyatakan atakum Ramadan. Sayyidus syuhur. Bulan Ramadan itu menjadi penghulu dari bulan-bulan yang ada. Famarhaban bihi wa ahla. Sambutlah. Jadi kalau ada kalimat di mana-mana itu marhaban ya Ramadan, itu adalah kelanjutan dari keinginan Rasulullah untuk kita sebagai pengikut setianya itu bersukacita menyambut dengan keimanan tentang kehadiran Ramadan yang kita rindukan selama 11 bulan berpisah. Apalagi selanjutnya kita bermuhasabah para jamaah. Sudah pantaskah kita hari ini akan memasuki bulan yang disucikan oleh Allah, bulan Ramadan itu, yang bulan di dalamnya unzila fihil Qur'an, yang Al-Quran itu menjadi hudal linnasi wa bayinat minal huda wal furqan. Kalau para mubalik itu tertarik juga untuk kita pahami. Jadi kalau bulan Ramadan itu termulia di antara bulan-bulan yang ada, karena di dalamnya turun Al-Quran. Malaikat Jibril adalah termulia di antara malaikat yang ada itu, karena melalui malaikat Jibril disampaikan wahyu Allah. Rasulullah Muhammad SAW menjadi Rasul termulia karena melalui Rasulullah itu turun Al-Quran. Kita akan diangkat oleh Allah menjadi hamba Allah yang termulia, yang kemudian menjadi orang yang muttaqin, karena dalam bulan Ramadan itu nanti kita lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Unzila fihil Quran, diangkat derajatnya. Nah ini para jamaah, ketika akan memasukinya Rasulullah mengatakan atakum Ramadan. Ini bulan mulia, bulan barakah, bulan ditaburkan semua barakah rahmat dari Allah. Sudah pantaskah kita hari ini bermuhasabah diri untuk memasuki bulan yang mulia itu? Bagaimana caranya para jemaah? Ada satu kalimat yang harus kita fahami, yang harus kita renungi, yaitu tazkiyah. Tazkiyah kalau dalam niat itu meluruskan, tazkiyatun niyah, meluruskan niat kita. Ketika di tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, kita sudah melakukan shaum Ramadan, muhasabah diri. Yang baik tentu kita lanjutkan, tentu kita pertahankan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragab. Selesai melakukan kebaikan, dilakukan lagi, ditingkatkan lagi, tetapi berharap kepada Allah kekuatan untuk memiliki kemampuan melanjutkan itu. Tetapi manakala, dan ini manusiawi, ketika di bulan Ramadan yang lalu masih ada kekurangan. Biasanya salat berjamaah di masjid setiap 5 waktu, kok ada yang bolong? Biasanya itikaf tidak istiqamah, perlu ditingkatkan, perlu dipertahankan. Maka perlu tazkiyatun niyah hari ini, meniatkan diri kita, mentasarrufkan diri kita, dan berazam, bertekad bagaimana agar Ramadan yang akan sebentar lagi masuk ini akan lebih sempurna lagi dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang telah berlalu itu. Kenapa demikian para jemaah? Rasulullah mengatakan, khairun nas man ta'ala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, umat Nabi Muhammad ini dikatakan terbaik manakala semakin bertambah usianya, ketemu dengan Ramadan maksudnya, maka semakin baik amal ibadahnya.
Jamaah rahimakumullah, jujur saja ketika saudara-saudara kita di beberapa waktu yang lalu sering di sini sholat berjamaah, kemana dia sekarang? Ada di alam barzah, ada di dalam kubur. Nah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi bersua dengan Sya'ban, bersua dengan Ramadan yang akan datang. Isyarat dari Allah para jamaah bahwa hidup ini apakah diukur oleh pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari, pergantian jam, menit, ada grafik meningkat. Ramadan tahun ini grafiknya meningkat dari Ramadan yang telah lalu. Sekarang kita akan mengukur para jemaah. Grafik meningkat itu dari mana kira-kira ukurannya? Allah menunjukkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama. Ketika disebut asma Allah, apakah disebut dengan asma Allah itu melalui lafaz-lafaz adzan? Gemetar, terenyuh, terpanggil. Ada perasaan ingin dekat dengan Allah, ingin selalu dalam dekapan Allah. Jadi ciri orang yang beriman, yang sudah hijrah dan mempertahankan kehijrahan kita selalu di jalan Allah itu, wajilat qulubuhum. Hati kita yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Apakah ada yang tidak terpanggil? Banyak. Jadi hati ini kan bolak-balik katanya. Kadang-kadang di pagi subuh, wah dekat sekali dengan Allah. Tapi nanti tunggu beberapa jam kemudian, beberapa waktu kemudian akan berubah. Karena itulah ada doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Jadi hati itu dibolak-balik memang. Tetapi kita berdoa, mantapkan hati kami ya Allah untuk selalu di dalam menyubur-suburkan, menyebarkan syiar. Tetapi para jemaah, kenapa harus bolak-balik? Kadang pengaruh. Pengaruh mungkin kita melihat tayangan-tayangan di YouTube. Padahal berislam kita itu kan mulai pikiran, mata kita, hati kita, seluruhnya ini dalam satu komando. Belum lagi kalau kita lihat memprihatinkan, ada seorang awalnya Muslim, kemudian namanya juga Islam, namanya Saifuddin Ibrahim misalnya. Kok begini nih? Ada apa kok begini? Kadang-kadang kita juga bertanya, pengaruh apa itu? Karena penting untuk kita untuk memelihara hati. Jadi beragama itu bukan akal saja. Bahayanya kalau beragama dengan pakai akal-akalan saja itu, yaitu cerdas orangnya, pintar mengolah bahasa, tapi hatinya kering. Karena itulah kita ini beragama, hati kita juga masuk. Membahas tentang Isra dan Mi'raj itu susah kalau diakalkan. Tapi apa kebenaran itu muncul hanya di akal? Ada namanya kebenaran suprarasional. Dan tentu kita memperhatikan bagaimana para nabi dan para rasul itu menjelaskan tentang bertauhid yang benar, seperti Nabiullah Ibrahim. Oh ini bintang, oh bukan. Oh ini bulan, oh ini bukan. Ini matahari, bukan. Allah itu yang menciptakan seluruhnya itu. Karena punya kecerdasan spiritual yang susah diungkapkan barangkali, kecerdasan spiritual dengan apa yang dengan lisan kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi ciri orang yang terpanggil itu ketika ada panggilan Allah
titah perintah puasa. Kalimatnya begini. Wa qalu sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman itu tidak ada ungkapan kata lain kecuali ya Allah, aku mendengarkan. Faham ya Allah. Tetapi aku berjanji untuk mentaati apa yang telah Engkau titahkan kepada kami. Kalimat ini pantas kita lakukan di saat-saat jelang Ramadan. Sudah siap ya Allah. Jadi tazkiyatun nufus. Hati kita sudah siap. Oh, sudah diberitakan maklumat bahwa 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 2 April. Dalam hati kita mengatakan, sami'na wa ata'na. Siap ya. Dipersiapkan sudah Al-Quran. Sudah memang sebelumnya baca Al-Quran, berlanjut. Dipersiapkan bagaimana nanti ketika di bulan Ramadan. Ada persiapan-persiapan. Dan itu di dalam dada kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, at-taqwa hahuna, di sini, di dalam dada ini. Jamaah rahimakumullah, karena itulah kita ingin menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan ketika di bulan Sya'ban ini dan terus mendekati Ramadan. Kita ingin apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah itu kita lakukan juga. Baru kita mengatakan pengikut setia. Tadi Imam membacakan bahwa Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, orang yang selalu menjadi pengikut setia Rasulullah, melestarikan sunnah-sunnah beliau. Salah satunya asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi tegas terhadap prinsip propaganda orang-orang di luar sana dan amat sayang kepada sesama di antara kita. Yang buktinya adalah salat berjamaah. Bukti kesayangan kita kan dalam bentuk ibadah makhdah. Salat berjamaah, ketemu assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Tak bisa diganti dengan santi-santi itu yang kemudian tidak ada dasar merendahkan akidah kita, dan itu kita hindari dan kita kembali ar-ruju' ila Quran was sunnah. Kita ingin mengamalkan ajaran-ajaran yang telah dicontohkan sedetil-detilnya oleh Rasulullah dalam kehidupan pribadi beliau, dalam kehidupan rumah tangga beliau, di tengah kehidupan umat. Barangkali itu para jamaah rahimakumullah sekedar untuk mengingatkan bersama, bermuhasabah diri, mengkaji diri, sudah sejauh mana kadar menyambut kita untuk kehadiran Ramadan. Dan bagaimana tazkiyah kita, bagaimana ikhtiar kita untuk mensucikan pikiran kita, perasaan kita, keilmuan kita untuk menyambut Ramadan yang kita tunggu dan kita rindukan. Sudah berpisah selama 11 bulan yang lalu, dan insya Allah dengan doa kita, betapa nikmatnya begitu masuk terdengar suara adzan maghrib tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah, hati kita bergetar. Ya Allah, Kau telah mempertemukan kami dengan Ramadan. Ini hanya bagi orang yang menjadi kekasih Allah saja. Bagi mereka tidak. Bagi orang yang imannya standar mungkin iya, tetapi kita ingin bersujud ketika begitu terdengar suara adzan maghrib tanggal 1 Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah, Kau panjangkan umur kami ya Allah, bertemu dengan Ramadan yang kami rindukan. Barangkali itu para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dengan Ramadan yang insya Allah kita akan mengisinya dengan amalan-amalan sebagai sanggup kita bersama menghadap Allah pada saatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.